Tidak peduli, Pak. Hari ini orang Rempang yang diusir, besok bisa kita yang diusir dari Jakarta, saudara. Jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Masyarakat lagi membela tanahnya, dibilang penjahat. Jangan pernah percaya. Provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Harga mati! Pancasila! Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, secara jelas kita mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang habib, seorang ulama yang sedang memprovokasi masanya. Tentu ulama-ulama seperti ini, habib-habib seperti ini, semestinya pihak penegak hukum di bangsa ini harus bertindak tegas. Seorang Rizik Syihab tidak pernah bertobat untuk menyebarkan berita bohong. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini dikecam keras oleh Gus Fuad Pleret bersama rekan-rekannya. Bahkan apa yang disampaikan oleh seorang Habib Rizik ini layaknya sangat brengsek, sangat muak dan sangat menjijikan. Karena tidak pantas seorang ulama, seorang habib menjadi provokator, mengajak masanya hanya untuk berdemonstrasi. Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan kasus Rempang, mereka tentu mempertimbangkan banyak aspek, banyak hal. Tidak seperti yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Bahkan masyarakat asli Rempang pun ikut bersuara bahwa situasi di Rempang itu sudah kondusif. Sekali lagi kami minta kepada pihak penegak hukum di bangsa ini, manusia-manusia provokator seperti Rizik Syihab ini, memang sudah saatnya dia harus ditempatkan di dalam penjara. Jangan biarkan dia berkeliaran, karena dia akan mendoktrin banyak orang untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jujur ya, saya secara pribadi melihat kelakuan yang ditunjukkan oleh seorang habib begini, tentunya merasa jijik, merasa muak, karena itu memang sangat tidak pantas. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab ini dan apa tanggapan dari masyarakat Rempang maupun Gus Fuad Pleret dan tokoh-tokoh lainnya. Mari kita simak bersama-sama.
kepada seluruh bangsa Melayu di Rempang Dalang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Kalau kayak gini jelas, kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini. Kami dukung pembangunan. Kalau kita tidak peduli, Pak, hari ini orang Rempang yang diusir, besok bisa kita yang diusir dari Jakarta, saudara. Ayolah bapak-bapak pemimpin, ayolah Bapak Presiden, ayolah Bapak Menteri, ayolah Bapak Jenderal. Yuk, mari. Kita ayomi rakyat, kita lindungi rakyat, kita jaga rakyat, kita senangkan rakyat. Kalau memang ada kesalahpahaman di antara pejabat dengan rakyat, ayo kita selesaikan secara baik-baik. Kan ada ulama, kan ada MUI, kan ada NU, kan ada Muhammadiyah, kan ada ormas-ormas Islam. Ayo kita duduk bareng, kita rapat. Masa sih nggak dapat solusi, saudara? Jangan main gebuk, jangan main hajar, jangan main semprot, jangan main tangkep. Betul? Maka itu saya minta kepada semua pejabat, jangan berbuat zalim. Tapi kalau kalian tetap berbuat zalim, siap-siap pasti azab Allah akan datang kepada kalian. Hei manusia-manusia zalim. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Masyarakat lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Jangan pernah percaya. Provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, pemerintah melalui Menteri Bahlil tadi sore sudah membuat pernyataan, sudah membuat kesepakatan dengan pemuda Melayu untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat. Lagi sudah ada Pak Mahfud MD yang juga membuat statement gitu. Pak Mahfud MD kalau udah di tangan Pak Mahfud MD kan ya insya Allah seperti biasanya semua akan beres. Soal kerusuhan di Rempang yang terkait dengan pembangunan itu, saya kira kita harus waspada karena sudah sejak awal itu sudah banyak yang bermain gitu, termasuk orang-orang yang anti pemerintah, termasuk orang-orang yang memusuhi ideologi negara, itu juga sudah sejak awal ngomporin masyarakat bahwa ada kesalahan komunikasi sudah dijelaskan Presiden gitu. Dan juga PBNU juga sudah memberikan tanggapan yang luar biasa yang bisa kita jadikan acuan gitu. Jadi kita makmum PBNU karena PBNU itu hari ini kan dipimpin oleh Gus Yahya Stakuf itu sejak muda itu memang punya passion untuk ngurusi hal-hal sosial seperti ini. Konflik-konflik agraria itu udah biasa banget lah untuk kepengurusan PBNU yang sekarang. Jadi kita tunggu aja arahan dari PBNU dan itu yang bisa kita percaya. Di samping juga tentu saja dari teman-teman pengurus PP Muhammadiyah gitu kan. Ada PP Muhammadiyah juga sangat paham soal gini dan kita nggak perlu dengerin orang-orang yang mengail di air keruh meskipun pakai serban, sok pahlawan, sok bela pribumi karena persoalannya itu hanya persoalan komunikasi dan bahwa mungkin terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang digariskan pemerintah di level pelaksanaan itu tentu saja mungkin saja. Dan apalagi sudah ada Pak Mahfud MD yang juga membuat statement gitu. Pak Mahfud MD kalau udah di tangan Pak Mahfud MD kan ya insya Allah seperti biasanya semua akan beres gitu. Yang kita perlu waspadai adalah orang-orang berserban yang nimbrung di situ, yang sebenarnya itu mempolitisir kasus Rempang ini untuk kepentingan politik. Dan ketahuilah bahwa yang begitu itu kebanyakannya adalah orang-orang yang memusuhi ideologi negara kita, orang-orang yang punya tujuan jangka panjang mau menghancurkan negara kita. Percayalah bahwa hari ini itu tidak seperti zaman Orde Baru, jadi semua terbuka, semua bisa kita ketahui bersama dan
Menurut saya bagus juga kalau misalnya teman-teman masih penasaran mengenai Rempang itu, pembahasan yang dibikin oleh Guru Gembul ya, channel Guru Gembul itu bagus, membahas tentang isu ini rasional, objektif, dan jadi kita dapat gambaran secara umum bagaimana sih duduk persoalannya gitu. Jangan dengerin orang-orang yang nggak jelas ya. Polda Kepulauan Riau membantah, memanggil dan memeriksa Ustadz Abdul Somad terkait kisruh relokasi warga Pulau Rempang. Polda Kepulauan Riau memastikan kabar mengenai pemanggilan Ustadz Abdul Somad adalah hoaks atau berita bohong. Puas, Ustadz Abdul Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah yang diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Ada saja peristiwa-peristiwa ini adanya unggahan-unggahan berupa berita hoax yang mengatakan salah satu tokoh informal lah ibaratnya di sini, yang tentunya akan dipanggil berkaitan dengan masalah di Rempang. Padahal tidak ada sama sekali. Kami sudah konfirmasi kepada penyidik, dalam hal ini dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, itu tidak ada sama sekali berkaitan terhadap panggilan terhadap salah satu tokoh agama, yaitu adalah UAS. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, pemerintah melalui Menteri Bahlil tadi sore sudah membuat pernyataan, sudah membuat kesepakatan dengan pemuda Melayu untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat. Negara wajib untuk memperhatikan hak-hak rakyat dan kepada rakyat wajib untuk menjaga ketertiban sehingga kedamaian yang kita inginkan bersama akan terwujud. Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri, dan kami menyuruhkan agar pemerintah harus memihak rakyat, menyelesaikan seadil-adilnya kepentingan rakyat Rempang sehingga rakyat Rempang mendapatkan hak-haknya yang harus mereka dapatkan. Dan bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Karena menjelang tahun-tahun politik, maka akan sangat mudah untuk diobok-obok dan dibelokkan ke kepentingan-kepentingan politik praktis. Kami tidak ingin bahwa anak bangsa diadu domba dan oleh mereka-mereka orang-orang yang selalu hidup dan mencari makan dari peristiwa-peristiwa, menunggangi peristiwa-peristiwa ini untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Biarkanlah masyarakat dengan pemerintah bernegosiasi, mendapatkan keadilan dengan cara dialogis yang baik. Saya yakin pemerintah akan berpihak kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa memperjuangkan dirinya untuk berdialog dengan sehat dan baik. Dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Dan untuk masyarakat, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah menyimak beberapa cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa. Menurut saya ya, orang yang harus diusir dari negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah manusia-manusia seperti Rizik Syihab ini.
Itu menurut saya secara pribadi. Karena ulah dari seorang Rizik Syihab yang katanya adalah seorang Habib ini, dia menjadi provokator di bangsa ini. Selalu mengajak massa untuk berdemo. Padahal dia ini adalah seorang Habib. Katanya seorang ulama. Yang semestinya seorang ulama itu menunjukkan sikap kedewasaannya, sikap kebijaksanaannya, sikap mengayomi umatnya. Apakah dengan menyebarkan berita bohong seperti ini layak disebut ulama? Apakah dengan menyebar berita hoax atau menjadi provokator seperti ini layak kita bilang Rizik Syihab itu adalah Habib? Sungguh ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena manusia ini sudah berulang kali dan sering kali membuat kegaduhan di bangsa ini. Bahkan sudah keluar masuk penjara. Mungkin solusi yang terbaik manusia ini harus dideportasi ke Yaman sana, ke Arab sana. Karena sudah banyak korban. Seorang ulama loh, yang semestinya menjadi panutan, menjadi suri toladan, mengajak umatnya untuk berbuat baik, mengajak umatnya untuk berdiskusi. Jika memang benar mereka mau membela masyarakat Rempang, bukan malah memprovokasi, mengadu domba. Dan lebih konyolnya, pengikutnya ini pun hanya iya-iya saja. Sangat disayangkan. Logika kita dalam berpikir dan menggunakan akal sehat kita sudah tidak ada. Dan manusia-manusia seperti Rizik Syihab ini yang menurut saya itu sangat berbahaya. Karena dia telah mampu untuk mendoktrin anak-anak bangsa menjadi rusak seperti ini. Aksi demo pada tanggal 20 September 2023 kemarin, bahkan ada seorang orator yang dengan enaknya, dengan santainya dia bilang, saya ini adalah orang yang paling pertama pukul Ade Armando. Separah itukah moralitas yang dimiliki oleh generasi penerus bangsa ini? Dia malah merasa bangga. Dan ini terjadi karena doktrinisasi yang sudah sangat luar biasa. Ini yang berbahaya. Sehingga hal-hal seperti ini, aparat penegak hukum di bangsa ini perlu bertindak tegas. Karena ketika aparat penegak hukum memberikan ruang dan tempat kepada mereka, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Semakin banyak orang yang mereka doktrin. Jadi jelas sekali bahwa seorang Rizik Syihab ini sangat berbahaya. Berbahaya untuk mengacau balu bangsa ini. Memporak-porandakan bangsa ini. Lantas, apakah kita harus hanya lihat saja? Hanya menonton? Jadi saya mohon mungkin pihak penegak hukum
bisa bertindak tegas. Manusia-manusia penyebar hoax seperti ini. Jangan sampai masyarakat sendiri yang bertindak. Itu akan jauh lebih bahaya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret bersama rekan-rekannya tadi. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan cuplikan video pendek dari rakyat Rempang, dari tokoh-tokoh adat yang ada di Rempang sana. Mereka mengatakan bahwa situasi Rempang saat ini sudah kondusif, sudah aman. Lalu mereka bangga ketika seorang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berada di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita patut memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah bersusah payah ke Rempang untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan sekarang mungkin yang kita perlu waspadai adalah manusia-manusia provokator yang terus mengajak massa untuk berdemo mengatasnamakan Rempang. Itu yang perlu kita waspada dan perlu kita lawan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah informasi baru buat kita semua. Dan kepada para pemirsa sekalian, saya mohon pamit. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita, dan selamat berhari Minggu untuk kita semua.